Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan memang satu-satunya ibadah kata para ulama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima di langit adalah salat. Sementara ibadah yang lain semuanya di bumi. Semulia apapun ibadah itu semuanya Jibril alaihissalam yang membawanya dari langit. Tapi salat Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang secara khusus untuk datang ke langit. Dan sudah masyhur kisahnya tentang Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah beliau merasa sedih sekali. Dikenal dengan Amal Huzun, tahun kesedihan. Karena pada tahun itu Nabi SAW kehilangan dua orang yang dicintainya. Pertama Abu Talib pamannya yang selama ini mendukung dakwanya dan meninggal dalam keadaan kufur. Sementara yang kedua adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang sangat luar biasa pengorbanan cintanya, kasih sayangnya, pengorbanan hartanya, dan telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak dari Nabi yang mulia, 6 orang anak. Akhirnya meninggal pada tahun itu dan dikenal dengan tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kejadian besar. Yang pertama kejadian masuk Islamnya jin Nusaybin. Jadi ada jin dari wilayah Irak namanya wilayah Nusaybin. Jumlahnya banyak. Dan jin ini cara berimannya cuma mendengarkan ayat yang sudah beriman dasarnya kepada risalah-risalah Nabi sebelumnya, lalu mereka beriman, lalu mereka langsung menjadi da'i di kaumnya, gitu kan. Kemudian yang kedua kejadian Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW dinaikkan ke langit dan menerima perintah sholat. Tentu panjang lebar ceritanya. Yang kita ingin titik beratkan bukan kisah Isra Mi'rajnya, tapi bagaimana Nabi SAW menerima perintah sholat itu di langit dan ibadah yang lain adanya di bumi. Salat ini didefinisikan oleh para ulama adalah gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat sebagaimana kita tahu banyak sekali jenisnya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib dimulai dari yang paling afdal adalah 5 waktu salat. Kemudian diikuti dengan salat Jumat. Kemudian datang setelahnya solat-solat yang mendekati wajib atau lebih tepatnya fardu kifayah. Wajib tapi tercukupkan dengan siapapun yang mengerjakan. Misal kalau sudah ada segelintir muslimin yang kerjakan maka hukumnya sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang kerjakan maka sifatnya wajib. Seperti solat istisqa, minta turun hujan. Seperti solat gerhana, solat khusuf dan kusuf. Kemudian seperti solat jenazah. Ada yang sunnah sangat ditekankan. Seperti sholat tahajud, sunnah muakkad namanya. Tahajud, sholat duha, sunnah rawatib, sholat-sholat qabliyah dan ba'diyah. Ini semua sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian ada juga sholat yang nafilah. Nafilah artinya tambahan. Seperti masuk dalamnya ada ulama yang merincikan seperti sholat taubat, sholat wudu. Ini sholat tambahan. Itu kurang lebih definisi sholat dan macam-macamnya. Baik. Kita fokus kepada sholat yang ditekankan di sini yang membuat seseorang itu berbuat dosa besar kalau dia meninggalkan sholat yang wajib. Sholat yang wajib. Dan meninggalkan sholat ini teman-teman ada dua hukum. Ada yang sampai pada tingkat kufur. Ini orang yang ini bangkang, nggak ada perintah sholat. Dia bangkang. Maka ini sudah sampai pada tingkat kufur. Dia harus mengulangi syahadatnya. Kalau dia meninggalkan sholat, malas-malesan. Kapan dia mau dia sholat, kapan dia tidak mau enggak, kapan diawasin dia sholat.